Ya, kenalkan saya Jamie, saya founder dan desainer dari Saparo. Saparo kita studio desain sih, yang ngerespon limbah. Terus kita kebetulan saya background di fashion dan desainer produk. Saparo terbentuk cerita tentang petualangan dan pembelajaran saya. Kebetulan saya background di fashion, terus saya lumayan ngulik dan akhirnya saya mempertanyakan banyak hal, dan kebetulan Saparo sebagai media penyampaian. Saparo sebenarnya motivasi di awal tidak karena sekedar suka ngerespon, suka eksplorasi aja gitu, terus dia kebentuk aja gitu. Saparo kita adalah responsible design studio yang fokus ngerespon limbah. Kenapa limbah? Limbah terlepas dari permasalahan limbah sendiri ya. Kebetulan backgroundku lumayan lama di fashion dan saya ngelihat banyak hal ya, kejadian di fashion gitu ya, pelakunya selalu mengabaikan limbah-limbahnya mereka gitu kan. Tapi kalau tentang limbah sendiri sebenarnya itu udah kultur dari rumahku ya. Jadi kakakku itu dia dari kecil saya selalu look up dengan dia gitu. Dia selalu merecycle barang lama menjadi baru gitu. Itu yang membentuk saya gitu, karena saya ngerespon dengan versi saya. Tantangan di awal sebenarnya nggak ada, ini karena suka ya. Kalau kita suka apapun itu nggak ada tantangan sebenarnya. Ya, tantangan yang paling krusial itu adalah ya menetapkan niatnya terus membara gitu kan. Niatnya aja yang dipertahanin aja. Oke, kalau modal awal sebenarnya ya karena saya kerja sambil ngumpulin duit sebenarnya ya. Kerja dalam artian saya kerja, belajar dan nabung itu, terus akhirnya saya cicil alat-alatku yang pengen saya buat, saya ini ya. Saya modal sendiri sebenarnya, dibantuin keluarga juga. Kalau target market sebenarnya kita ngerespon vibrasi yang akhirnya orang yang similar sama kita gitu, satu frekuensi lah. Tapi kalau dalam general ya targetnya tuh pelaku kreatif, terus teman-teman kayak desainer, arsitek, rata-rata yang akhirnya terkonek ya. Sebenarnya hampir semua produk Saparo jadi unggulan sih, soalnya kita nggak bisa memetakan mana yang paling unggul, soalnya setiap produk yang kita lahirin dia punya pasarnya sendiri-sendiri gitu. Kalau menentuin area produk, kalau untuk HPP pasti ada, tapi kalau untuk general harga, saya tergantung dengan siapa saya ngobrol di harga. Jadi fleksibel area. Sejauh ini yang paling efektif ya art eksibisi atau pop up market gitu, yang langsung kita ketemu sama customernya. Terus selebihnya tuh kita ngadain workshop gitu. Udah kolaborasi dengan beberapa brand sama beberapa desainer gitu, kayak ada long story short itu brand rotan yang selama ini dalam 2 tahun kita kolaborasi bersama. Terus ada Lois Jean, terus ada beberapa desainer kayak Mas Lutfi Labibi, desainer Jogja gitu, terus kolaborasi sama UNESCO, terus beberapa komunitas di Semarang gitu, ini rupa. Sebenarnya kita nggak perlu bersaing sebenarnya. Kalau kita udah tahu stand out kita di mana ya. Kalau kamu udah tahu stand outmu di mana ya, persaingan tuh nggak masuk. Sejauh ini saya lagi mempersiapkan ada show yang akan ada di Agustus ya. Terus kalau inovasi sejauh ini kolaborasi sama seniman aja sih. Jadi kita eksplorasinya lebih luas lah. Itu lumayan riskan juga sih, soalnya kalau di mindsetku karya produkku kalau semakin hari semakin riuh, semakin hancur, itu lebih di mataku tuh keren tuh. Tapi kan itu nggak generalisasi, untuk orang kan beda-beda ya. Tapi kalau dari penangananku ya simpel sih perawatan produkku. Nyuci biasa juga bisa dipakai dry clean bisa kayak laundry juga bisa. Nggak terlalu ini sih spesifik. Yang spesifik itu kalau produk yang karyaku yang ini bahan tenunan itu dia lumayan, perawatannya lumayan.
prestasi, oh ya mungkin saya paling paling sejauh ini ya ngikutin beberapa lomba desain produk yang kebetulan masuk juara gitu. Nah, kayak ICA, terus kayak apa mas sama UNESCO, terus sama apa Good Design. Pelajaran paling berharga, niatnya harus diperkuat sih, niat baiknya dari ini ya. Kalau kita niatnya kita nggak bertani niatnya, takutnya dia buyar terus semangatnya hilang. Itu jadi krusial sih. Jadi kalau inspirasinya ya teman-teman menemukan sesuatu yang memang benar-benar penting ya. Jangan asal-asal ya, nggak apa-apa sih. Kita lihat tren di depan kita bisa ikut, tapi berjalan waktu kan kita ngikut tapi kan kita harus menemukan pola kita ya. Kan nggak bisa ngikut harus terus gitu. Sebenarnya untuk teman adik-adik sih ya sebenarnya peluang kalian tuh banyak banget tuh. Cuma kalian udah digambarkan semua informasi gitu. Ya sekarang kan cara kalian mengkurasi itu jadi penting untuk kalian, itu kan jadi menarik tuh. Ya apa ya, mengasah curiosity masing-masing aja ya. Kita nggak bisa nuntut juga, perkembangan hari demi hari kan lumayan cepat gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Temukan apa yang benar-benar penting untuk kalian aja gitu, terus diasah terus.